Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar? Ayo semuanya. Kakak harap adik-adik tetap sehat ya. Jadi hari ini, ibadah impa pada kali ini, adik-adik akan dilayani oleh kakak-kakak dari Pelkat GP. Nah, hari ini ada yang tahu nggak sih kenapa adik-adik dilayani oleh kakak-kakak Pelkat GP? Karena kemarin-kemarin mereka baru ulang tahun loh. Jadi mereka baru ngerayain bareng adik-adik. Nah, sekarang adik-adik siapkan Alkitab adik-adik, siapkan buku tulis adik-adik, dan yang paling terutama, siapkan hati adik-adik untuk beribadah. Selamat beribadah adik-adik. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, dipersilakan untuk saat teduh pribadi. Yuk adik-adik kita berdiri dan dengan sikap sempurna kita bernyanyi lagu Mars Pelkat PA. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih atas nafas kehidupan yang Engkau boleh berikan kepada kami. Dan sekarang kami akan memulai ibadah kami, kiranya Tuhan berkati ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhir, agar dapat berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Firman yang akan kami dengar, kiranya kami bisa terapkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Inilah doa kami, di atas segalanya kami mau mohon ampun atas segala dosa kami yang kami lakukan sengaja maupun tidak sengaja. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, untuk lagu pembukaan, mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 284, Allahku Bapakku. Adik-adik, selamat hari Minggu. Jumpa lagi dengan kakak, Kak Ruth, di ibadah hari Minggu pelayanan anak Minggu 26 Juli 2020. Senang banget deh rasanya bisa jumpa lagi dengan adik-adik walaupun lewat virtual. Tapi gak apa-apa, kita bisa tetap beribadah ya. Nah, hari ini kita mau baca firman Tuhan. Seperti biasa, kita harus mempersiapkan dulu nih Alkitabnya. Ayo, pada bawa Alkitabnya ya, karena kita mau baca Alkitab sama-sama. Kalau Alkitabnya sudah, buka Alkitabnya dari kitab Yosua pasal 3 ayat 1 sampai 17. Buka dulu Alkitabnya ya. Sambil nunggu adik-adik buka Alkitab, kakak juga mau ngasih tahu sesuatu. Kalau hari ini kakak nggak sendirian, kakak ditemenin sama sesuatu. Ada yang mau tahu nggak apa?
Atau ada yang mau tebak nggak apa? Alkitabnya udah dibuka belum? Kalau sudah, nah kakak mau kasih tahu nih yang tadi kakak bilangin. Nah, jadi hari ini kakak ditemani sama halo, halo, hai adik-adik. Salam kenal ya. Ya, ini teman kakak. Nah, siapa namanya? Yuk kita kenalan. Ya, nama aku Ceria. Aku senang banget bisa ketemu adik-adik. Ini pertama kalinya loh. Nah, nanti kita akan belajar sama-sama ya. Yuk, semangat ya adik-adik. Nah, bener banget. Jadi nanti kita akan baca Alkitab dan kita akan belajar sama-sama. So, adik-adik jangan bosen dan harus tetap semangat. Oke? Nah, Alkitabnya udah dibuka. Terus ngapain Kak? Ya, yuk kita mau berdoa dulu, minta bimbingan Roh Kudus. Yuk, mari kita satu di dalam doa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pagi hari ini Tuhan mengumpulkan kami lagi anak-anak-Mu untuk datang beribadah. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh bersama, berkumpul. Kami juga bersyukur untuk mama papa yang boleh mengurus, mengantar kami, dan membuat kami bisa bersiap untuk ibadah hari ini. Tuhan, berkati kami anak-anak-Mu agar kami boleh mengikuti ibadah dengan baik. Dan selama firman-Mu, kiranya Tuhan bantu kami untuk bisa mengerti agar kami juga boleh dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Tuhan pimpin dari awal hingga akhir. Berkati juga kakak-kakak yang akan melayani agar boleh menjalankan tugas pelayanannya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya, amin. Nah, kita sudah selesai berdoa. Terus sekarang kita mau sama-sama baca Alkitabnya. Kakak akan bantu adik-adik untuk membaca Alkitabnya sama-sama. Ya, kita akan membacanya melalui cerita bergambar. Yuk, kita mulai membaca kitab Yosua pasal 3 ayat 1 sampai 17. Yosua bangun pagi-pagi. Lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan, maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, "Segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu." Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, "Kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu." Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, "Angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu." Maka mereka mengangkat tabut perjanjian itu dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, "Pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu." Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, "Datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu." Lagi kata Yosua, "Dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa
Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang, pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi, berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Yeay, kita udah selesai baca firmannya ya. Wah, gimana ceritanya? Seru nggak ceritanya tadi? Wah, gimana tuh? Keren kan ya? Ternyata sungai Yordan itu bisa terbelah juga, bahkan sampai kering. Karena bangsa Israel mau apa tadi? Ceria tahu nggak? Mau apa tadi? Mau lewat sungai Yordan, mau nyebrangin sungai Yordan, Kak. Betul banget. Wah, itu semua karena siapa? Karena kuasa Tuhan. Betul banget. Itu semua karena kuasa Tuhan. Wah, dahsyat banget ya. Bayangkan waktu udah sampai di sungai Yordan itu, waktu pertama kali kakinya para imam menyentuh, apa yang terjadi? Yang terjadi itu ini Kak, airnya langsung sebak, langsung goyang. Iya, sebak itu apa sih? Itu loh, sebak tuh kayak airnya tiba-tiba langsung membuka gitu, membuka jalan, seperti membuka jalan, dan tanah yang diinjak oleh orang-orang Israel waktu itu menjadi kering. Airnya sungai Yordan kering, dan setelah mereka lewat sungai itu, airnya kembali lagi. Keren banget. Keren banget ya Kak. Wah, Tuhan itu luar biasa ya. Betul banget adik-adik. Kita bisa lihat kuasa Tuhan dan kita bisa belajar dari situ. Nah, jadi dari firman Tuhan tadi yang kita bisa lihat itu apa sih? Nah, pertama kita bisa belajar di situ bahwa semua keajaiban itu terjadi kepada orang-orang yang percaya sesungguhnya, beriman teguh kepada siapa? Kepada siapa? Kepada Tuhan. Betul banget. Keajaiban akan terjadi kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Kita lihat tadi siapa pemimpin bangsa Israel saat itu? Yosua ya. Yosua melakukan semua perintah Tuhan. Yosua minta para imam jalan di depan membawa tabut Tuhan dan Israel di belakang. Itu perintah Tuhan dituruti. Bayangkan sampai sebegitunya. Waktu udah sampai di sungai Yordan pun para imam yang duluan itu semua diikuti sama Yosua. Dan Yosua itu tidak ragu-ragu, tidak
berpikir bahwa Tuhan itu bohong sama janjinya. Enggak, Yosua sungguh-sungguh percaya. Nah, percaya itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Ceria tahu nggak? Percaya itu apa sih? Nggak tahu Kak. Gimana sih? Apa sih Kak? Maksudnya yakin atau percaya itu? Jadi percaya itu kayak gini. Percaya itu misalnya seperti hubungan orang tua dengan anak, misalnya hubungan antara adik-adik dengan orang tua atau dengan kakak. Kan adik-adik berpikir kan, nggak mungkin berpikir kalau orang tua itu jahat, pasti orang tua selalu memberikan yang terbaik kan, pasti kayak gitu kan. Kalau minta apa-apa juga pasti selama ini dikasihnya yang terbaik, nggak mungkin diminta A dikasihnya B. Ya mungkin ada juga yang kayak gitu ya, tapi sejauh itu baik pasti selalu dikasih. Nah, gimana? Itu seperti gitu kepercayaannya antara Yosua dan Allah. Pada saat itu Yosua percaya sekali sama Allah, makanya dia melakukan apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah suruh. Dan buah dari keyakinan yang ia lakukan, dari tindakannya itu ternyata Allah memberikan keajaiban. Allah memberikan keajaiban pada saat itu. Gimana tuh? Keren kan? Karena Yosua percaya Tuhan dan Yosua melakukan firman Tuhan, maka keajaiban pun terjadi. Gitu loh adik-adik. Itu pertama. Yang kedua yang bisa kita pelajari adalah Yosua itu berani melakukan yang benar. Dia tidak takut akan tantangan apapun. Kakak mau tanya, buat Ceria dulu deh ya, buat Ceria nih. Ceria, kamu pernah nggak ngelihat orang berantem terus kamu gimana reaksinya? Lerai, belain, datang situ terus belain, atau diem-diem aja terus pergi? Pernah sih, tapi aku takut gitu Kak. Jadi kayaknya waktu itu aku sempat pergi deh. Ya oke lah, nggak apa-apa. Tapi adik-adik tahu nggak, sebagai anak Tuhan kita punya tanggung jawab untuk melakukan hal yang benar, walaupun hal yang benar itu bisa merugikan adik-adik atau mungkin susah dan banyak tantangannya, nggak gampang melakukan hal yang benar. Adik-adik harus melakukannya. Misalnya adik-adik nih di rumah, papa mama lagi berantem atau kakak adik lagi berantem gitu ya, adik-adik lagi tuh nggak boleh diem, karena sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus melakukan yang baik. Menjadi apa? Pembawa damai. Betul, kita menjadi pembawa damai. Kita nggak boleh diam kalau ada yang seperti itu. Kita harus melakukan dan kita harus menjadi seorang yang membawa damai. Susah nggak? Susah ya, gampang-gampang susah, tapi harus dilakukan. Tentunya dengan kasih. Dengan kasih itu harus lemah lembut, negor orang. Jangan orangnya nanti malah jadi marah atau sakit hati, jadi sedih gara-gara ditegur. Tapi harus dengan lemah lembut, dengan baik. Oke? Janji ya. Nah, kakak ulangi lagi. Jadi tadi apa yang kita pelajari? Pertama, kita belajar apa? Pertama kita belajar kalau kita harus punya keyakinan yang teguh kepada Tuhan. Betul banget, kita harus punya keyakinan yang teguh kepada Tuhan, iman yang teguh, kayak percaya sama orang tua gitu, kayak begitu, benar-benar percaya, bahkan mungkin lebih percaya bahwa Tuhan itu selalu baik dan kita harus melakukan semua perintah Tuhan karena kita anak-anak Tuhan. Karena dengan begitu percaya bahwa Tuhan pasti akan memberikan keajaiban. Tuhan pasti akan membantu adik-adik, memperlengkapi adik-adik supaya adik-adik bisa berlaku baik. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apa? Berani melakukan kebenaran. Betul banget, berani melakukan yang benar walaupun banyak tantangan. Betul banget. Gak boleh takut karena kita ini sudah apa tadi diperlengkapi Tuhan. Jadi kita gak perlu takut karena Tuhan yang akan membantu kita untuk menjadi anak-anak Tuhan. Yap, anak-anak Tuhan yang melakukan hal-hal yang benar. Buat orang tua juga perlu untuk menjadi teladan bagi anak-anak, karena semua hal yang benar itu harus dimulai dari orang tua supaya anak-anak bisa
belajar melakukan hal yang benar, dan dia juga punya keyakinan bahwa hal yang benar yang diajarin orang tua itu pasti akan mendatangkan kebaikan bagi dirinya. Oke, adik-adik, semangat untuk menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang berani melakukan kebenaran walaupun banyak tantangan. Sama aja kalau adik-adik main game. Kalau main game pasti maunya naik level terus kan? Susah nggak? Pasti susah. Tapi karena adik-adik punya tekad yang keras, upaya yang keras, pasti adik-adik mau terus untuk berusaha. Sama ketika menjadi anak Tuhan, walau banyak tantangan, sama kayak tadi main game banyak tantangan, harus tetap berusaha, bekerja keras untuk menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan kebenaran. Oke, siap? Pasti bisa. Yeay! Sekarang kakak mau undang adik-adik untuk berdoa. Jangan lupa kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala kita. Satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan pimpin kami dalam ibadah ini. Tuhan sertai sehingga kami boleh membaca firman Tuhan. Kami sudah belajar dan kami belajar untuk bisa menjadi anak-anak Tuhan yang beriman teguh dan menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan firman Tuhan dan berani untuk melakukannya walaupun banyak tantangan, walaupun susah-susah. Tolong kami Tuhan, bantu kami anak-anak Tuhan agar kami boleh melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Tolong ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Yeay, kita sudah membaca firman Tuhan. Terima kasih adik-adik. Jangan lupa untuk menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan firman Tuhan. Oke, sampai jumpa. Kakak pamit undur diri. Ceria juga pamit. Sampai jumpa adik-adik. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Dadah. Dadah. Mari kita bernyanyi untuk merespon firman Tuhan dari Kidung Ceria 267. Siapa yang berpegang? Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya maka bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bapa kami yang ada dalam surga, kami mengucap syukur untuk berkat dan penyertaan-Mu yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami dapat berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Sekarang kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah bangsa Indonesia, berkatilah Presiden dan para jajarannya, berkatilah pemimpin-pemimpin di negeri ini supaya mereka dapat memimpin bangsa Indonesia seturut dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Sekarang kami mau berdoa untuk gereja kami, berkatilah gereja Marturia, berkatilah pendeta Rocky sebagai ketua majelis jemaat di gereja ini, berkati juga majelis-majelis yang ada di gereja ini dan jemaat Marturia Tuhan. Sekarang kami juga mau berdoa untuk orang tua kami, berkatilah pekerjaan mereka, berikan mereka kesehatan, dan sertai orang tua kami di setiap langkah hidup mereka Tuhan. Tuhan, kami sempurnakan doa ini dengan doa yang Kau ajarkan Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Adik-adik, kita akan memberi persembahan sambil bernyanyi dari Kidung Ceria 19, Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Yuk adik-adik, kita berdoa buat persembahan kita. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau boleh menyertai kami sampai pada saat ini. Firman yang tadi telah kami dengar, kiranya bisa kami terapkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Yesus, pada hari ini kami mau berdoa untuk persembahan kami yang telah kami berikan. Kiranya Tuhan berkati persembahan kami, dan apapun yang kami berikan kiranya dapat berkenan di hadapan-Mu, dan kiranya persembahan kami ini dapat dikelola dengan baik. Inilah doa kami, ampunilah seluruh dosa kami yang kami lakukan sengaja maupun tidak sengaja. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita tiba dalam Warta PLKPA Minggu 26 Juli 2020. Yang pertama, ucapan terima kasih kepada kakak-kakak PLKDP yang telah melayani dalam rangka HUT PLKDP pada minggu ini. Khususnya buat Kak Ruth yang telah melayani sebagai pemberita firman pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati Kak Ruth dan keluarga. Yang kedua, untuk Kakak Mirel yang sudah bertugas sebagai pelayan liturgos. Tuhan Yesus memberkati Kakak Mirel dan keluarga. Yang ketiga, kepada Kakak Clarissa yang sudah bertugas sebagai pelayan doa syafaat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Kakak Clarissa dan keluarga. Yang kedua, kita dilaksanakan serah terima dari PLKPA kepada PLKPT untuk adik-adik anak tanggung yang sudah kelas 6 dan naik ke tingkat SMP. Yang pertama, adik Gracio. Yang kedua, adik Lovely. Yang ketiga, adik Yeskiel. Yang keempat, adik Marcelino Limbong. Yang kelima, Tessa yang sudah melaksanakan serah terima pada hari Sabtu 25 Juli 2020. Yeay, semangat ya adik-adik yang sudah masuk ke jenjang yang lebih tinggi PLKPT. Kiranya semakin giat dan semakin rajin untuk tetap beribadah. Yang ketiga, ucapan selamat ulang tahun kepada adik-adik layan dan kakak-kakak layan yang merayakan ulang tahun dalam minggu ini. Tuhan Yesus memberkati semua yang merayakan ulang tahun. Ya, demikianlah Warta PA pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Untuk lagu penutup, mari kita berdiri dan kita bernyanyi dari Kidung Ceria 360, Bapa antarlah kami. Kita udah selesai. Tapi kakak mau tanya dulu, masih inget gak khotbah yang tadi disampaikan sama Kak Ruth? Jangan-jangan adik-adik lupa lagi. Semoga enggak ya. Jangan lupa juga dilakuin dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Nah, sekarang kakak mau pamit. Tapi sebelumnya kakak mau bilang adik-adik jangan lupa ya, minggu depan IMPA lagi. Dadah adik-adik, sampai bertemu minggu depan.